Salam teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-teman, kali ini Bang Kepo akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Samuel. Teman-teman, sebelum Bang Kepo lanjut dalam pembahasan, dimaafkan jika ada suara-suara yang kurang berkenan karena Bang Kepo sedang ada di outdoor. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang Samuel, teman-teman. Samuel dengan arti nama tangan Allah merupakan anak dari Elkana dan Hana, dan dia memiliki 3 saudara lainnya. Samuel pertama kali disebut dalam Alkitab muncul pada 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20, dan sebanyak 134 kali namanya disebut dalam Alkitab. Bahkan namanya terakhir disebut terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32. Kita akan membahas fakta-fakta tentang Samuel setelah yang satu ini. Fakta yang pertama adalah Samuel dipanggil sebagai nabi dan hakim. Jadi teman-teman, pada saat itu ketika Samuel sudah dewasa, dia merupakan seorang nabi dan hakim juga. Karena memang pada saat itu belum ada seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Nah, nantinya baru ada seorang raja yang akan dia lantik. Fakta yang kedua, Samuel pernah memimpin mengalahkan orang Filistin. Dikarenakan bangsa Israel ini belum memiliki pemimpin atau seorang raja, jadi mereka memakai atau Samuel lah yang memimpin bangsa Israel ini untuk memimpin perang dan mengalahkan bangsa Filistin. Nah, perlu kita ketahui ya, bukan dari Samuelnya bangsa Israel ini menang, tapi dari Allah lah melalui Samuel bangsa Israel menang. Sebagai informasi saja bahwa ketika Samuel hidup itu tidak ada seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Jadi bisa dibilang masih zaman hakim-hakim begitu teman-teman. Jadi tidak ada kepemimpinan seorang raja. Fakta ketiga, Samuel mengurapi raja pertama yaitu Saul. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel yaitu Saul. Nah, jadi dengan urapan Samuel ini, maka raja akan dikatakan sah sebagai raja dan dia berhak memimpin seluruh umat Israel. Karena memang Samuel ini pangkatnya tadi dikatakan bahwa dia adalah seorang nabi dan hakim. Jadi artinya dia adalah orang kepercayaan Allah, orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya, termasuklah melantik atau mengurapi seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Fakta keempat, Samuel mengurapi Daud menjadi raja kedua bagi bangsa Israel. Nah, cerita ini cukup unik ya teman-teman. Jadi Allah memerintahkan kepada Samuel untuk pergi ke suatu tempat menemui anak Isai. Nah, dia menemui anak Isai. Dari seluruh anak Isai yang ada, hanya Daud yang dikehendaki. Padahal menurut pikiran atau menurut firasat Samuel bahwa kakak-kakaknya lah yang akan memimpin bangsa Israel untuk menjadi raja. Tapi Allah mengatakan tidak. Karena Allah melihat hati seorang Daud, maka oleh sebab itu Samuel mengurapi atau melantik Daud menjadi seorang raja. Fakta kelima, Samuel kembali dari antara orang mati menemui Saul untuk menghakimi. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Di sini bukan dari seorang penyihir tersebut yang memanggil roh Saul, namun dikatakan berdasarkan kehendak Allah untuk menemui Saul agar Saul tahu apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Pada dasarnya orang-orang penyihir ini memanggil roh-roh jahat untuk membantu Saul atas dasar permintaan Saul sendiri. Oke teman-teman, itu saja fakta-fakta mengenai Samuel. Jika ada fakta-fakta yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai video terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.